Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, berbicara tentang iman, pengharapan dan kasih. Oke, saya sekali lagi coba untuk kita bisa mengerti mengapa tema kita iman, pengharapan dan kasih. Karena memang tahun 2022 ini Tuhan tidak menjamin bahwa segala sesuatunya itu pasti berjalan dengan mudah dan baik. Semua bisa berjalan dengan lancar. Tuhan tidak menjamin itu. Tetapi satu hal, bahwa kita punya iman, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kasihnya Tuhan, itulah yang membuat kita kuat menjalani hari ini. Kasihnya Tuhanlah yang membuat kita bisa beriman dan kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita menjalani tahun ini dengan iman, dengan optimis bahwa Tuhan beserta dengan kita. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang overthinker. Over itu berlebihan. Makanya jangan suka over, gitu kan? Over itu berlebihan. Thinker itu pemikir. Think itu berpikir, thinker itu pemikir. Jadi orang yang berpikir yang terlalu berlebihan. Nah, mari kita sama-sama kita akan belajar di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai kamu yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Atau apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, artinya apa? Makanan, minuman, pakaian, apa akan ditambahkan kepadamu. Nah, yang dicetak hitam tebal dikatakan apa? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Kita gak perlu untuk kita khawatir berlebihan. Kita menjadi orang yang overthinker, terlalu berlebihan sehingga akhirnya kita khawatir tentang masa depan, tentang hal-hal yang belum terjadi di masa yang akan datang. Berbicara tentang kebutuhan hidup, Tuhan sudah berfirman. Dan Tuhan sudah menjamin kebutuhan hidup kita. Kebutuhan hidup kita makan, minum, pakaian. Betul? Ya. Tuhan sudah menjamin. Pasti Tuhan sudah berfirman, pasti akan memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Tetapi, perhatikan, Tuhan tidak pernah menjamin ataupun berkewajiban untuk memenuhi semua gaya hidup kita. Tuhan hanya memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
Ingat ya? Oke? Tanamkan dalam pikiran kita, Tuhan berkewajiban. Tuhan pasti menyediakan semua apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Sebab kalau kita inginkan jatuhnya gaya hidup kan? Betul? Iya dong. Udah punya pakaian yang mungkin 50.000, pengennya 1,5 juta. Manusia nggak akan pernah puas. Manusia pengen selalu lebih gitu. Dan manusia sulit sekali untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Gaya hidup. Gaya hidup. Padahal Tuhan menjamin kebutuhan hidup kita, bukan gaya hidup. Makanya Filipi 4 ayat ke-19 dikatakan bahwa Allahku kan memenuhi keperluanku. Bukannya keinginanku kan? Bukan. Bukannya Allahku akan memenuhi segala gaya hidupmu. Bukan. Tuhan berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Makanya dibandingkan dengan burung. Burung di udara saja Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Hei, terlebih lagi kita anak Tuhan. Yang pasti Tuhan akan pelihara hidup kita. Ada di sini sampai 3 hari nggak makan? Enggak ya? Pasti Tuhan sediain berkat. Ada aja mungkin orang yang datang memberkati hidup kita, kasih makanan, kasih sayur, kasih beras atau apapun. Saudara kita mungkin datang, lalu akhirnya kasih uang kepada kita sehingga akhirnya kita bisa beli beras, beli sayur untuk kita bisa makan. Tuhan jamin itu. Tuhan gak akan pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan. Loh, kita sendiri orang tua gak mungkin dong anak kita sampai kelaparan, betul kan? Bila perlu jadi kuli panggul, kuli bangunan, hayu demi supaya anak kita bisa makan kan? Betul gak? Apapun kita kerjain demi anak makan ya. Kalau kita Bapa di dunia aja bertanggung jawab buat anak kita, terlebih lagi Bapa di surga. Tentang pakaian. Makanya dibandingkan dengan bunga bakung, lihatlah bunga bakung di padang, indah sekali, didandani oleh Tuhan, sedemikian cantik, sedemikian colorful, sedemikian berwarna, indahnya luar biasa. Kalau bunga bakung di padang saja Tuhan dandani, terlebih lagi kita anak-anak Tuhan, masa kita sampai gak punya baju? Ya meskipun baju kita mungkin ya terbatas kan, itu lagi. Tapi bersyukur, kita kan sampai telanjang kan? Itu kan? Ya pakaian kan gak harus baru, tapi cukup dengan bersih, ya kan? Dicuci, disetrika, rapi, sudah cukup lah. Gak perlu harus selalu setiap minggu beli pakaian baru, kan gak usah, sayang uangnya. Nah, menurut hukum fisika, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Betul gak? Oke. Wah, anak-anak kuliahan pasti jago, ngerti kayak gini. Tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Nah, kalau hidupmu banyak tekanan, berarti kamu kebanyakan gaya. Oke ya. Jadi tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Kalau hidupmu penuh tekanan, berarti kamu kebanyakan gaya, katanya. Ya itu humor yang banyak sekali di internet, gitu ya, banyak sekali di internet. Nah, ada orang yang sangat besar keinginannya, maunya ini, maunya itu, maunya ini, maunya itu, nggak bisa hidup susah, nggak bisa hidup sederhana, nggak bisa hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya kalau banyak duit sih oke, nggak jadi masalah. Tapi masalahnya ini, tanpa diimbangi dengan pendapatan. Itu yang bikin susah. Itu namanya susah yang dicari. Kalau hidup dia susah, bukan Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang buat hidup dia susah. Dia sendiri ya nyari susah sendiri. Udah tahu pemasukan terbatas sedikit, tapi banyak gaya. Nggak mau makan pecel lele, maunya makan di restoran bintang 5. Ya susah tuh. Sekali makan di restoran bintang 5 aja udah berapa juta.
Saya nggak level kalau beli baju di Matahari. Apa ya, bahannya itu bikin gerah. Ngelit ya. Kesulit ya kayak gitu. Maksudnya, ya sudah lah, bersyukur aja gitu. Kalau sekarang banyak yang boban 50.000, nggak perlu harus yang bagus-bagus yang harganya berapa, mungkin bisa sampai 1.800.000. Nggak usah lah. Yang 50.000 aja udah alhamdulillah gitu. Udah bersyukur gitu. Ada orang yang besar keinginannya maunya itu sama maunya ini sama itu, tapi nggak mengimbanginya dengan pendapatannya. Nah, sekarang ini apa sih itu overthinker? Overthinker itu seperti tadi sudah saya jelaskan, seseorang yang memikirkan sesuatu hal yang terlalu banyak atau terlalu lama sehingga menimbulkan stres dan khawatir. Itu overthinker. Jadi kalau asal dipikirin, nyut, padahal apa? Let it go. Makanya kayak Frozen, let it go. Udah lepasin aja, udah tinggalin aja udah. Gak usah dipikirin gitu. Kita pikirkan apa yang gak harus kita pikirkan. Yang seharusnya kita pikirkan, kita gak pikirkan. Kita kan buang energi kita kan. Betul gak? Yang tidak seharusnya kita pikirkan, kita pikirkan. Yang seharusnya kita pikirkan, kita tidak pikirkan. Nah, itulah mismanagement dalam hidup kita. Overthinker adalah seorang yang terlalu memikirkan sesuatu hal terlalu banyak, terlalu lama, sehingga menimbulkan stres sendiri, sehingga menimbulkan khawatir sendiri. Padahal Tuhan bilang, jangan kamu khawatir, jangan kamu menjadi orang yang overthinking, yang berpikirnya terlalu berlebihan, sampai nggak bisa tidur, sampai nyut-nyutan, sampai migrain dan segala macam, sampai vertigo. Nggak usah. Kalau ada hal-hal masalah yang harus kita lepaskan, lepasin aja sudah. Ada hal memang yang kita tidak bisa kuasai, yang kita tidak bisa handle, let it go. Pada waktu saya melayani anak-anak narkoba, anak-anak kecanduan di rehabilitasi, saya melayani di 2 panti rehabilitasi di Rumah Sakit Marzuki Mahdi di Bogor sama di rumah sakit panti rehab Breakthrough Mission yang ada di Sentul. Saya melayani itu, jadi saya mengerti bagaimana orang yang candu narkoba, bagaimana sakaunya mereka, bagaimana mereka harus masuk isolasi dan segala macam seperti penjara, bagaimana mereka sakau dan liar brutalnya. Saya mengerti keadaan mereka. Tapi ada satu statement yang bagus yang menjadi menjadi pegangan di nafsa itu. Statement itu bilang ini, let go and let God. Biarkan itu pergi dan izinkan Tuhan yang memimpin hidup kita selanjutnya. Ada hal-hal yang kita harus let it go, kita lepasin gitu. Tapi let God dan izinkan Tuhan yang memimpin hidup kita selanjutnya. Let go and let God. Bagus sekali statement ini. Nah, bahkan pada saat kita khawatir yang terlalu berlebihan, ini malah membuat kita merasa stres, khawatir, kurang tidur, terganggu kesehatan kita. Kita jadi bingung, kita jadi bimbang sendiri, kita nggak tahu apa yang harus kita putuskan. Nah, ada 2 jenis overthinker. Nah, orang yang berpikir terlalu berlebihan itu ada 2 jenis. Overthinker yang pertama adalah memikirkan masa lalunya. Terlalu banyak memikirkan masa lalu, hidupnya di masa lalu, nggak move on gitu, nggak mau melangkah maju. Ya saya kan masa lalu saya kayak gini, ya saya mah nggak bisa tuh, saya nggak bisa ini, takut gitu. Pikirannya di masa lalu terus. Terus overthinker yang berikutnya adalah terlalu khawatir tentang masa depan. Itu juga dua-duanya nggak bagus. Ya sudah, makanya Tuhan bilang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan yang kemarin, ya sudah kita lewatin kan. Ya udah jangan dipikirin. Kesusahan hari ini yang harus kita pikirin, berdoa kepada Tuhan. Kesusahan esok mau makan apa? Ya sudah terserah Tuhan yang pimpin. Bisa ngerti nggak saya maksudnya? Oke, nah berbeda dengan pemecahan masalah.
overthinking berpatokan kepada masalah. Kalau kita berpikir terlalu berlebihan, sehingga akhirnya pikiran kita terpusat kepada masalah kan? Betul nggak? Kalau overthinker, sama sekali kita nggak mikirin solusinya. Karena kita fokusnya kepada masalah, bukan solusinya. Nah, memang benar. Perhatikan baik. Supaya tidak salah paham, supaya kita bisa balance. Nah, memang benar Tuhan sudah menjamin kebutuhan kita. Tapi kita harus ingat, ada bagian yang harus kita kerjakan. Kan makanan gak jatuh dari langit kan? Minuman kan gak diguyur dari sorga kan? Ya hujan gitu, apa kita naga gini, kan minum gak juga kan? Betul gak? Kan pakaian itu kan gak jatuh dari langit. Anak-anakku, siap-siap ya aku jatuhkan pakaian dari langit. Kan jangan. Enggak, kan perlu beli dong. Kan beli bukan pakai ayat Alkitab. Beli pakai duit. Dari mana kita dapat duit kalau kita enggak kerja? Nah, makanya orang et labora, jangan berdoa dulu tapi nggak kerja. Bagian Tuhan pasti menyediakan yang kita perlukan. Tapi ada bagian kita supaya kita tidak ngandelin Tuhan keenakan gitu. Karena Tuhan kasih, Tuhan kirimkan mujizatnya. Gak gitu. Ada bagian kita untuk kita harus kerjakan. Nah, yang harus kita lakukan solusinya, daripada kita khawatir terus kita jadi overthinker. Yang pertama adalah solusi untuk tidak overthinking adalah buat perencanaan. Sudah gak kita buat perencanaan di tahun 2022 ini? Amin. Mau ngapain kita di tahun 2022? Atau mungkin kita menganut pandangan kumaha engke wae. Kesera-sera whatever will be. Ya, terserah gimana nantilah, nggak usah ada rencana-rencana. Tidak. Tuhan mau kita bijaksana dalam hidup kita. Tuhan menjamin kebutuhan hidup kita. Kita tidak overthinker, ya kan, overthinking. Tapi kita juga harus punya perencanaan loh. Sebab orang yang terlalu banyak khawatir kan nggak punya rencana kan. Kalau dia punya rencana, dia tidak akan pernah menjadi orang yang khawatir berlebihan. Plan without worry. Buatlah rencana tanpa harus kita khawatir. Mau buat apa ke depan? Jangan jawab gini, ngalir aja. Kan ada lagunya, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Ngalir aja, ngalir. Perhatikan baik-baik. Nah, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah kan? Gak pernah air mengalir dari laut ke gunung. Gak pernah kan? Air mengalir selalu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Demikian juga hidup kita. Kalau kita ngalir, kualitas hidup kita akan turun terus. Sekali lagi saudara, kalau hidup kita berpikir bagai air yang mengalir, ingat, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kita menganut prinsip mengalir aja, gimana nanti saja, kualitas hidup kita akan turun. Dan jangan salahkan Tuhan. Seringkali manusia enak aja nyalahin Tuhan. Kata Tuhan gini, yang buat kesalahan lu nyalahin gua. Betul gak? Seringkali Tuhan menjadi objek supaya subjek yang kita persalahkan gitu. Padahal hidup kita sendiri yang salah, kita gak punya perencanaan. Makanya ada statement gini, if you fail to plan, you plan to fail. Jika kita gagal untuk membuat rencana, kita sedang merencanakan kegagalan. Jangan semua nyalahin Tuhan. Seringkali kita yang gagal karena kita gak punya perencanaan. Buat target dong. Saya kuliah harus beres 4 tahun. Saya harus dapat gelar sarjana. Setelah itu saya harus dapat IPK minimal 3,5 atau 3,8 atau 3,9 minimal IPK. Harus punya target gitu. Gua nggak boleh kalah nih. Gua harus jadi the best. Belajar sungguh-sungguh, fokus.
Kita apply a job, ya kan? Bukan kita yang cari perusahaan. Gimana kalau kita balik pikirannya? Perusahaan yang cari kita. Karena kita the best di universitas kita. Pada waktu saya sekolah Alkitab, pada waktu saya tingkat 4, ya kan, pada waktu saya tingkat 4, udah beberapa dosen, beberapa orang udah ngincar saya. Terus, kalau kamu nanti udah lulus S1, kamu mau mana? Oh, ya saya balik ke gereja lokal saya. Dapat tawaran ini ke gereja yang, oh ini. Tapi saya bilang, wah, bukan saya yang mencari pelayanan, tempat pelayanan yang mencari. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita punya kualitas yang bagus, kita punya perencanaan yang bagus, Tuhan pasti berkati hidup kita. Amin. Buat perencanaan gitu. Apa sih yang kita mau di tahun yang baru ini? Sebab kalau kita tidak merencanakan dengan baik, kita merencanakan akan kegagalan kita. Mazmur 20 ayat keempat. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kan rancangkan kan? Harus ada rencana dong. Betul nggak? Gimana Tuhan mau buat kita berhasil kalau kita nggak rencana, nggak rancangkan? Apa yang Tuhan mau buat berhasil? Nah kita aja nggak punya rencana loh. Mau ngapain? Sekarang gini, gimana kita bisa berdoa kalau kita nggak punya rencana? Apa yang kita mau doain sama Tuhan? Harusnya kita berdoa ketika kita sudah buat rencana kan? Betul nggak? Kita udah buat rencana Tuhan. Saya punya rencana ini Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, tuntun saya. Kalau kehendak Tuhan saya bisa masuk ke perusahaan ini. Tapi kita ada rencana. Tidak. Bukannya kita asal-asalan hidup ini. Makanya kalau hidup kita asal-asalan, kualitas kita akan turun. Hidup kita makin turun. Hidup kita makin susah. Selain perencanaan, harus ada namanya penasehat. Penasehat untuk memberikan kita pertimbangan. Amsal bilang gini, rancangan gagal. Nah, kita harus punya rancangan kan tadi kan? Betul? Oke, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Siapa orang-orang di sekeliling kita yang memberikan nasihat kepada kita di saat kita lagi bimbang, di saat kita lagi bingung? Siapa orang-orang yang kita bisa minta nasihat? Coba pikirin. Kalau nggak ada, ya sudah, ya carilah. Orang-orang pemimpin-pemimpin yang dewasa secara rohani, yang menjadi mungkin orang tua kita, orang tua rohani kita, atau yang menjadi mentor kita, yang guidance kita, yang guide kita, yang memberikan arahan kepada kita. Apa yang harus dilakukan? Penting. Kalau misalkan kita minta pertimbangan dari mentor kita, kalau misalkan saya punya rancangan begini, gimana ya menurut pendapat mentor? Oh, kalau menurut saya begini. Kalau misalkan udah dapat approval, persetujuan, oke, maju. Nah, rancangan kita akan mudah untuk berhasil. Apalagi mentornya yang dekat dengan Tuhan, yang sering berdoa kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Pasti dia akan arahkan kepada kehendak Tuhan. Nah, karena itu rancangan pasti akan berhasil kalau ada penasehat. Karena itu di kerajaan ada namanya penasehat kaisar atau penasehat raja. Betul? Selalu ada penasehat. Orang-orang yang menasehati raja. Karena gini, seorang raja atau seorang kaisar yang memimpin kerajaannya, bawahan dia kan tidak pernah tahu banyak orang-orang yang berambisi, banyak orang-orang yang ingin kudeta, banyak orang yang ambisi untuk menjadi raja atau kaisar. Betul nggak? Begitu raja meminta kepada mungkin menteri-menterinya memberikan masukan-masukan, hasil keputusan rapat dari meeting dari kerajaan, lalu akhirnya raja meminta menurut pendapat penasehat seperti apa.
Oh jangan diambil, sebab kalau kita langsung nyerang ini, nanti kita akan kalah jumlah dan segala macam. Makanya raja pun perlu penasehat, kaisar pun perlu penasehat. Kalau kaisar itu udah meninggal dan anaknya masih kecil, ya kan? Penasehat raja sebelumnya atau penasehat kaisar sebelumnya akan menjadi penasehat raja yang kecil kan? Yang masih muda kan? Makanya film The Last Emperor itu bagus. Nontonlah film itu. The Last Emperor, kaisar terakhir di Cina. Bagaimana dinasti berubah menjadi republik di Cina. Nah, karena itu di kerajaan ada namanya penasehat raja atau kaisar. Karena itu siapa orang yang menjadi penasehat dalam hidup kita? Kalau nggak punya, segeralah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, siapa ya orang yang menjadi mentor saya, yang bisa arahin hidup saya, sehingga akhirnya hidup kita itu nggak semau gua gitu. Ada mentor yang memberikan direction, arah kepada kita. Hei, kok kamu itu lebih santai ya? Tolong target kamu apa dan segala macam. Tolong buat perencanaan ini, apa yang kamu mau. Apa yang kamu kerjakan dalam tahun ini. Tolong buat jadwalnya, schedule-nya dan segala macam. Harus gitu. Nah, itu yang pertama. Bagaimana kita supaya tidak menjadi overthinker? Yang pertama, buat perencanaan. Yang kedua, nah, lunasi hutang dengan pendapatan yang ada. Gimana caranya supaya kita tidak jadi overthinker? Dimana kita pikirin, nyucutan kepala, akhirnya kita cemas, khawatir, dan akhirnya jatuh sakit. Salah satunya masalah duit kan? Loh? Nah, kita harus atur uang kita. We will lose what we cannot manage. Kita akan kehilangan apa yang kita tidak bisa atur, apa yang kita tidak bisa manage dengan baik. Uang, apabila kita tidak atur dengan baik, kita akan kehilangan uang kita. Seberapapun banyaknya uang yang kita punya, kalau kita tidak bisa atur, akan habis begitu saja. Kita juga akan kehilangan mungkin pacar, suami, istri, kalau kita tidak memanage-nya dengan baik. Tidak mau memberikan waktu, sibuk sendiri dengan urusan, kita nggak bisa manage hidup kita. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan pasangan kita? Kita akan kehilangan. We will lose what we cannot manage. Nah, dengan pendapatan yang ada, gaji yang kita punya, bayar dulu hutang-hutang dan hiduplah seadanya sampai hutang tersebut lunas. Makanya orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Firman Tuhan sudah benar. Tidak ada yang salah dari firman Tuhan. Ini sudah ribuan tahun ditulis. Dan ini adalah kebenaran. Orang kaya menguasai orang yang miskin. Dan orang miskin jadi budak dari orang kaya. Lihat. Kalau kita banyak hutang, kita dikejar-kejar kan? Tidak, sama yang pernah hutang kan? Tapi kelihatannya ayat ini gak berlaku untuk orang Indonesia deh. Kelihatannya orang Indonesia kalau ditagih galakan yang utang. Ya kan? Lebih galak orang yang berutang daripada yang mengiutangi kan? Apa lu tagih? Nih kok lagi? Wah, lu yang utang dia galakan gua. Ya ini kelihatannya ayat ini gak berlaku di Indonesia. Karena memang lebih galak orang yang berutang daripada bahkan orang yang ngasih utang jadi budaknya yang berhutang. Nah, tapi satu hal gini, kalau kita terus-menerus berhutang, kita akan kehilangan power dari dalam diri kita. Kita nggak bisa punya harga diri lagi. Orang akan rendahkan kita. Apalagi kalau hutangnya kartu kredit. Urusannya dengan bank, bunga berbunga, kiamatlah kita. Enak ya ke mall, wih ini jam tangan baru nih, berapa? Wah
3 juta, gesek pakai kartu kredit. Gesek. Terus aja digesek. Terus digesek. Tiba-tiba tagihan 1 bulan 35 juta. Bingung, pemasukan gua cuma 2 juta per bulan. Gimana? Aduh ini. Terus kalau telat bayar kan langsung kan tagihan kan bunga. Terus berbunga, akhirnya terjeratlah utang. Mau nyalahin Tuhan. Kata Tuhan, enak aja, lu yang gesek. Kok nyalahin Tuhan? Karena lu yang gak punya pengendalian diri, lu yang gesek-geseknya aja. Seringkali kita yang bikin hidup kita susah. Bukan orang lain loh. Bukan orang lain yang membuat hidup kita susah. Kita yang bikin hidup kita susah sendiri. Karena ulah kita sendiri. Dengan pendapatan yang ada, bayar dulu hutang-hutang. Nah, yang ketiga, setelah bayar hutang, kan pemasukan pendapatan tetap segitu kan? Sekarang gini, setelah bayar hutang dengan pendapatan kita nih, nah kita harus pikirin naikkan pendapatan kita loh. Betul nggak? Dengan naikkan pendapatan kita, otomatis kan kita bisa bayar hutangnya lebih banyak dan lebih cepat kan? Beresnya kan? Betul? Nah, naikin pendapatan kita, kembangkan kapasitas dan berpikirlah kreatif. Anak-anak muda kreatif itu adalah kere-kere juga aktif, katanya. Kreatif, kere-kere pun aktif gitu. Nah, naikkan pendapatan kita, kembangkan kapasitas kita. Kalau kita bisa, misalkan musik, ya kan? Mungkin kita bisa bekerja sama dengan musisi-musisi dan yang lain. Betul nggak? Kembangkan kapasitas. Mungkin kita bisa nyanyi sambil main musik dan segala macam. Kembangkan kapasitas kita. Kalau kita bisa melukis, melukislah yang bagus. Betul nggak? Coba lihat sekarang lagi heboh nih. Orang yang foto selfie dirinya selama berapa? 3 tahun. 3 tahun atau 5 tahun? 3 tahun lah ya. 3 tahun. Terus foto tiap hari gitu ya. Terus akhirnya dia kumpulin semua. Lalu akhirnya dia jual ya. Dia jual dan itu lakunya berapa miliar ya? 12 miliar ya? 12 miliar. Bayangin. Kreatif kan? Foto, selfie. Yang bagi selfie, bikinlah selfie 10 tahun. Tiap hari, tiap hari. Mungkin aja lakunya. Misalkan 50 miliar. Orangnya mukanya nggak tampan, nggak ganteng kan? Biasa aja gitu. Keren gitu. Tapi laku 13 miliar. Keren kan? Kita tidak pernah tahu dengan kreativitas kita itu bisa menghasilkan uang yang banyak di masa depan. Coba, jangan pikiran kita nyalahin nasib. Aku mah apa atuh? Nyalahin terus nasib. Saya kan dari kampung. Saya kan dari kota kecil. Saya kan dari ini. Coba kita pikirin apa yang kita bisa lakukan dalam hidup kita. Saya bisa apa? Kembangkan diri kita. Berpikirlah kreatif gitu. Orang bisa melukis dari cangkang kulit telur, cangkang telur. Itu menjadi media untuk dia melukis. Keren. Coba, Tuhan sudah berikan kreativitas buat kita. Amsal 14 ayat 23, dalam jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan. Perhatikan. Dengan jerih payah, dengan berusaha kan, kita diberkati oleh Tuhan kan, kita beroleh keuntungan kan, betul nggak? Kalau cuma ngomong doang, itu yang membuat kita miskin, kekurangan. Karena hidup kita nggak berubah dengan ngoceh-ngoceh, gitu. Tanpa ada hasil, tanpa ada kerja keras yang kita lakukan. Makanya Amsal, baca kitab Amsal setiap hari. Kitab Amsal ada 31 pasal. Satu hari baca 1 pasal. 1 bulan 31 hari beres semua kitab Amsal. Disiplin baca, kita makin pintar. Banyak sebenarnya dari kitab Amsal kita bisa banyak belajar.
Dari jerih payah ada keuntungan. Tuhan berkati kita dengan jerih payah kita. Enggak mengharapkan Tuhan kirimin makanan, minuman, pakaian jatuhin dari langit. Enggak gitu caranya. Tuhan gak bekerja dengan cara gitu. Kalaupun itu terjadi hanya untuk bangsa Israel ketika keluar dari Mesir kan, untuk makanan kan, mana yang turun dari surga. Tapi setelah itu gak terjadi lagi kan? Ya. Nah, dalam jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belakang mendatangkan kekurangan saja. Nah, perhatikan baik-baik dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Biasa aja nih kalimat. Ya biasa kan? Gak ada sesuatu yang spesial. Mari kita gali lebih dalam. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heaven and the earth. Created. Menciptakan itu adalah created. Dari created muncul creation. Dari creation muncul kata kreatif. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah dalam manusia yang kreatif. Lihat, Tuhan kita kreatif. Coba deh, pernah lihat gak ke kebun binatang? Banyak banget kan? Contohnya binatang zebra. Tahu zebra? Hitam, putih, hitam, putih, hitam. Kok bisa ya Tuhan warnain? Kok nggak hitam, putih, merah, hijau, ungu dan segala macam gitu? Kok hitam, putih, kok bisa teratur rapi ya? Perhatikan berapa banyak jenis ikan. Ikan koki, satu jenis ikan koki. Tapi kan lihat warnanya banyak kan? Burung dia. Burung banyak banget jenisnya. Warnanya pun beda. Burung lovebird, oke. Burung lovebird. Tapi kan ada warnanya hijau, ada yang warnanya kuning. Yang warna kuning ada yang matanya hitam, ada yang matanya merah. Banyak banget jenisnya. Bayangin, kreatifnya Tuhan. Pada waktu saya ke Kalimantan, saya perjalanan misi ke Kalimantan, saya naik perahu kecil namanya Kelotok. Kelotok, kalau di Kalimantan itu perahu kecil. Kita melewati sungai. Saya berdiri di atas Kelotok, saya melihat, aduh indah sekali, dan itu hutan belantara. Hutan belantara, dan saya melihat, ada ular. Terus saya sama satu pendeta dan satu pengerja, ya, satu pengerja gereja di situ. Pada saat saya berdiri, saya melihat ada burung yang badannya kepalanya merah, badannya hijau, buntutnya biru. Bagus banget, dan itu terbang, buntutnya panjang sekali. Bagus banget. Dan itu di hutan belantara gitu kan. Saya melihat begitu. Wah indah ya, Pak Yoto ya, indah ya. Terus Pak Yoto bilangnya, Janus duduk, di bawah banyak buaya. Langsung duduk saya. Langsung duduk. Sekali saya kecemplung. Buaya banyak banget. Nah ternyata yang saya lewatin adalah sungai namanya Mentobi. Di situ banyak buaya. Duduklah manis saya. Saya gak berani baca, gak berani berdiri, gak berani pegang tangan menteng. Lu kecemplung, habislah mungkin sama buaya lah. Waduh, ngeri juga. Gitu. Ternyata memang itu benar-benar hutan. Benar-benar pedalaman. Tapi saya lihat ini, burung saja banyak sekali warna. Jenisnya banyak sekali. Tuhan kreatif kan? Nah, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Berarti di dalam diri kita ada sifat Tuhan, yaitu kreatif. Coba, orang bisa membuat bangunan, ya kan? Bangunan di atas air dan segala macam, ya kan? Atau bikin menara yang tinggi sekali. Gimana caranya? Itulah manusia, kreatif kan? Kita susah karena kita nggak mau berpikir. Kita malas berpikir. Kita nggak kreatif. Naikkan pendapatan kita dengan kreatif. Bisa masak, kembangin masak. Bisa bikin kue yang bagus. Apa yang kita bisa kerjakan? Jangan
jangan ngeluh. Yang ketiga, yang keempat, bangun jejaring networking. Perluas pergaulan kita. Jangan seperti katak dalam tempurung. Ada pepatah mengatakan seperti katak dalam tempurung. Mainan situ aja. Perhatikan baik-baik. Jangan bergaul hanya dengan sesama suku saja. Coba bermainlah dengan suku yang lain, bahkan mungkin dengan orang bule. Perluas pergaulan kita. Jangan minder. Saya kan gini, enggak. Perhatikan baik-baik. Banyak orang-orang yang berhasil di dunia ini berasal dari orang biasa kan, dari kampung kan. Tapi mereka punya daya juang yang bagus gitu. Mereka nggak nangisi nasib mereka gitu. Mereka bangun jejaring, mereka bangun networking gitu, channel-channel gitu. Perluas pergaulan kita. Jangan bergaul dengan orangnya itu lagi. Bergaul dengan sebanyak mungkin orang. Bergaul dengan orang-orang hebat yang jauh lebih berhasil dari kita. Kita belajar dari keberhasilan mereka. Apa sih keberhasilannya Kaisang Pangarep? Sampai akhirnya jadi isu kan? Wah, jangan-jangan dia korupsi. Enggak, dia pintar, dia berpikir. Kenapa dia bisa mendapatkan miliaran? Banyak banget duitnya. Dia berpikir, dia kreatif, dia bangun jejaring. Dia cari investor-investor. Begitu caranya. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkat. Kenapa? Karena nggak punya channel. Karena terlalu sombong, terlalu percaya diri, sehingga akhirnya nggak butuh orang lain. Ini salah. Bangun jejaring. Ketika kita susah, ada orang lain, partner kerja kita yang siap membantu kita. Bisa mengerti yang saya maksud? Bangun jejaring. Bergaulah dengan orang-orang hebat. Bergaulah dengan orang-orang yang lebih berhasil dari kita. Kita pelajari kenapa dia bisa berhasil. Apa rahasia kunci suksesnya? Kalau kita bergaul dengan orang yang sama-sama susah, yang sama-sama malas, yang sama-sama nggak mau mikir, ya sudah, apa jadinya hidup kita? Waktu terus berjalan, hidup kita udah susah, makin susah karena salah bergaul. Karena salah kita membangun jejaring orang-orang di sekeliling kita. Yang kelima, miliki sikap yang baik. Punya attitude yang bisa menghargai orang lain. Terutama untuk orang yang kalian belum kenal, yang kita belum kenal. Saya selalu ajarkan ini. Kalau kita bertemu dengan orang lain, tempatkan diri kita nol. Contoh, saya misalkan ketemu dengan Steven. Oke, Steven, saya tempatkan diri saya 9 nilai. Steven, saya 9. Tapi begitu saya kenal Steven gak nilai saya 9. Steven nilai saya 2. Sakit hati gak? Sakit hati. Lalu akhirnya saya bilang ini, Steven, kamu gak tahu, saya ini 9 nilainya. Sombong kan? Arogan kan? Coba kalau misalkan saya ketemu Steven, saya tempatkan diri saya 0. Steven menghargai saya 2. Bersyukur gak? Bersyukur. Jangan tempatkan diri kita lebih tinggi ketemu orang dengan orang lain. Gue lebih hebat. No. Kita akan berakhir dengan kekecewaan. Punya attitude yang baik. Bisa untuk menghargai orang lain. Terutama orang yang lebih tua. Anak muda zaman sekarang, perhatian gue. Anak muda zaman sekarang bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang ilmu,
tapi karena kurang attitude yang baik. Kalau pinter, anak muda zaman sekarang pinter. Kalau urusan canggih, anak muda zaman sekarang canggih-canggih. Tapi mereka memperbanyak anak muda yang gagal dalam hidupnya karena tidak punya attitude yang baik, tidak punya sikap yang baik, tidak tahu bagaimana menghargai orang lain. Jangan salahkan Tuhan kalau kita gagal. Gereja bukan hanya mengajarkan iman, tapi juga gereja harus mengajarkan attitude, sikap yang baik. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain, terutama orang itu lebih tua, yang usianya jauh di atas kita. Enggak semua orang kita anggap pantaran. Belajar hargai orang lain. Masalahnya, the problem is in ourselves. Masalahnya ada di dalam diri kita sendiri. Karena kita nggak punya attitude yang baik. Harry F. Bank bilang begini, for success, attitude is equally as important as ability. Untuk sukses, sikap setara dengan kemampuan. Sikap sama dengan kemampuan. Kalau kita nggak punya kemampuan yang bagus, punyalah sikap yang baik. Setidaknya you got 50%. Setidaknya kita mendapatkan setengahnya. Ada satu cerita gini. Ada seorang bapak-bapak yang sudah tua. Seorang bapak-bapak yang sudah tua. Dan ini dicatat di dalam majalah bisnis di Amerika. Ada seorang bapak-bapak yang sudah tua, pakai kaos, pakai celana pendek, lusuh gitu, rambut udah putih, pakai sendal, masuk ke bank. Dia ngantri di teller kan? Oke. Begitu giliran dia ngomong ke tellernya dan segala macam. Tellernya ini merendahkan. Terus bapak ini terus bertanya, didiamin, dicuekin, dijutesin bahkan. Oke. Terus sikapnya tidak ramah ini teller. Terus akhirnya bapak itu ya sudahlah. Dia balik lagi ke antrian yang belakang. Oke. Begitu dia maju lagi ke teller yang sama, dia bilang gini, I want to withdraw all of my money. I will go to another bank. Thank you. Dicek 4,2 juta US dollar duitnya. Berapa miliar? 4,2 juta US dollar. Berapa miliar duitnya? Bayangin tellernya bisa digambarin kan sama manajer banknya kan. 4,2 juta US dollar tuh bapak punya duit. Mungkin sisi, aduh, itu teller bisa beresiko dipecat ya. Karena kehilangan nasabah yang rekeningnya 4,2 juta US dollar. Saya mau tarik semua uang saya mau pergi ke bank yang lain. Terima kasih. I will go to another bank. Thank you. Mateng ya. Nyari nasabah aja susah. Ini gara-gara satu teller yang tidak tahu bagaimana menghargai orang tua. Maka bank ini kehilangan nasabah. Jangan anggap orang hanya dari casing. Miskin pasti itu orang tua. Ya dia pakaiannya kayak gitu. Hey, don't judge the book by its cover. Jangan lihat orang dari penampilannya. Justru penampilan sederhana duitnya banyak. Justru yang banyak petantang-petantang baju baru, celana baru, nggak ada duitnya. Lah betul nggak? Parlente disebutnya. Kalau orang Manado bilang parlente. Orang Ambon bilang parlente. Banyak gaya doang, gitu. Duit mah nggak ada. Untuk makan di warteg aja nggak ada duit. Tapi gayanya keren. Pakai parfum. Gaya, gitu. Justru kita harus berhati-hati ketemu orang dengan orang yang pakaiannya biasa aja. Jangan hina orang itu. Mungkin orang itu jauh lebih kaya daripada engkau. Ini pelajaran yang bagus. Gereja harus mengajarkan ini. Supaya kita jangan, pasti miskin. Belum tentu. Saya mampir ke satu bank
Ya karena memang urusan uang sekolahnya Chelsea saya lupa PIN, ya kan, PIN-nya. Saya urus ke bank yang ada di Setiabudi, di Setiabudi. Begitu saya masuk, papa itu satpam bukain pintu dan segala macam. Terus setelah saya duduk, saya dapat nomor antrian, saya duduk, ada satu ibu pakai kijang panther yang kijangnya itu ngebulnya minta ampun gitu. Kenal foto hidung, gitu. Ya kan? Saya perhatiin dia, kijang bututnya. Dia bawa tas, di dalamnya kantong kresek. Begitu sampai di teller dibuka 100 ribuan semua dan ada dolar. Saya bengong. Terus teller itu ngitung, kok sekitar 5 menit, 10 menit, kok nggak habis-habis ngitungnya? Banyak banget kan duitnya. Banyak banget kan duitnya. Wah, itu rupiah. Dikeluarin lagi dolarnya. Astaga Tuhan, banyak amat duitnya. Tapi belum tentu orang yang penampilan biasa-biasa nggak ada duitnya. Justru orang yang terlalu banyak gaya, banyak tekanannya. Tekanan cicilan. Cicilan ini harus bayar ini, cicilan ini. Banyak tekanan, kayak gaya selalu berbanding lurus dengan tekanan. Ya kan, nah itu. Perhatikan baik-baik, kita belajar dari Yusuf ya. Kejadian 39. Sekarang miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Oke. Dan dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanan sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Perhatikan baik-baik. Alkitab mencatat manis sikapnya. Sikap dulu kan? Baru parasnya, baru gantengnya. Alkitab nggak terbalik loh. Adapun Yusuf itu elok parasnya dan manis sikapnya. Enggak. Alkitab nggak pernah salah atau membalikkan mana yang lebih dulu penting. Tidak. Yang pertama adalah manis sikapnya. Sikapnya Yusuf itulah yang membuat dia berhasil. Baru berikutnya mukanya yang ganteng. Nanti? Iya ternyata muka juga penting ya. Jangan operasi plastik. Oke, nah manis sikapnya itu dalam terjemahan King James Version itu goodly person. Dia punya sikap yang baik, dia punya attitude yang baik. Makanya Potifar senang. Ternyata bukan Potifar aja yang senang, tante Potifar juga senang. Ngerayu si Potifar kan? Ayo tidurlah denganku. Hei, anak muda umur 17 tahun, jauh dari orang tua, mana tahan godaan seks? Coba kalau anak muda zaman sekarang, tante-tante aku sikat juga dong. Mak bapak gua nggak ada, jauh dari gua, bodo amat. Mak bapak gua nggak lihat. Waktu itu saya khotbah di mana ya? Di Bandung, saya nggak tahu, lupa universitas mana. Ya iyalah Pak, Yusuf nggak mau sama istrinya Potifar, kan udah tante-tante, coba masih perawan. Gitu. Susah ngomong anak muda zaman sekarang. Ya kan udah tante-tante gitu kan. Coba kalau masih perawan, mungkin disikat juga sama Yusuf ya. Yang apa? Tapi tidak tahu bahwa kenyataannya memang Yusuf tidak tergoda dengan istrinya Potifar. Karena Yusuf tahu ini, meskipun bapak emak gua nggak lihat, meskipun papa mama tidak lihat, meskipun saudara-saudara saya tidak lihat, tapi ada Tuhan yang melihat saya. Itulah integritas. Anak muda pintar saja nggak cukup, IPK saja tidak cukup, harus punya integritas, harus punya karakter yang baik. Karena ijazahmu hanya membawa dirimu kepada HRD. Kalau kerja, HRD ngeliat ijazah kan? Oke. Wawancara diterima. Oke, ijazah hanya membawa kamu ke perusahaan. Tetapi berapa lama kamu bekerja di perusahaan, itu bukan lagi ijazah, tapi karakter. Sekali lagi,
ijazahmu, IPK-mu yang hebat-hebat bagus hanya membawa supaya kamu bisa masuk ke satu perusahaan. Tapi berapa lama kamu bekerja di perusahaan itu tergantung dari karakter, bukan ijazah. Kalau males, datangnya telat melulu ngantor, males-malesan disuruh, banyak alasannya, goodbye meskipun pintar juga. Rasanya kamu nggak bisa bekerja di tempat ini lagi. Silakan kamu bisa melamar ke tempat kerja yang lain, di mana kamu bisa berbuat semaunya. Punya sikap yang baik, belajar menghargai orang lain, belajar menghargai pekerjaan yang adalah berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Punya sikap yang baik, punya attitude yang baik, attitude menolong baik. Dan yang terakhir, udah 5 hal, berhasil kan? Oke, sukses. Tapi terakhir, jangan lupakan Tuhan. Karena yang membuat engkau berhasil, sehingga kamu tidak menjadi overthinker, tidak perlu lagi khawatir tentang apapun juga, itu hanyalah karena Tuhan. Amen. Bukan karena diri. Jangan lupakan Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Ini penting. Bahkan paling penting dari kelima di atas. Orang kalau sudah berhasil, lupa Tuhan. Lupa ke gereja. Maaf, gak ada waktu ke gereja. Ke NGC jam 10, gak ada waktu saya. Saya mesti ada bisnis ini. Sombongnya minta ampun. Dulu waktu susah, hampir tiap hari datang ke gereja. Entah ngapain. Mungkin ke gereja kan. Paling tiap hari berdoa sama Tuhan. Tapi begitu kaya dikit, ketemu dengan si Apri, apa sih? Sombong banget. Kayamu itu belagu banget gitu. Berapa banyak orang datang ke sini setelah bergumul dan segala macam, setelah Tuhan berkati, hilang dari gereja ini. Banyak banget. Dulu waktu susah-susah cari Tuhan, setelah udah kaya, udah diberkati, tinggalin NGC. Ya gak apa-apa, semua gereja ngalamin kayak begitu kok. Kan semua kembali lagi kepada orangnya. Seringkali orang sudah berhasil lupa sama Tuhan, bahkan lupa sama pendeta yang ngedoain. Ya kan? Ya. Dulu waktu ini susah, kok tolong dong doain saya biar usaha saya lancar gini. Udah didoain, berhasil, bagus. Oke, kok doain dong, saya mau menikah dengan ini. Oke, didoain, bahkan diberkati pernikahannya. Oke, berapa bulan? Kok saya mau pamitan Bapak kok? Haleluya. Ya sudah silakan lah. Saya mau buat apa? Gitu. Ya, itu semua kembali lagi kepada orangnya. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan orang-orang yang sudah baik untuk menolong hidup kita. Jangan seperti kacang lupa kulitnya. Oke, belajarlah untuk kita bisa menghargai Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Nah, daripada otak kita pusing mikirin masalah, lebih baik mikirin solusinya. Sekali lagi kita ulang. Oke, yang pertama tadi apa? Membuat perencanaan. Oke, nggak ada nyatet ya? Saya bikin slide gak ada nyatet. Oke, buat perencanaan. Yang kedua, lunasi hutang dengan pendapatan yang ada. Yang ketiga, baru naikkan pendapatan kita. Oke, yang keempat, bangun networking, jejaring, bergaul dengan banyak orang. Yang kelima, sikap baik. Oke, yang keenam, jangan lupakan Tuhan. Kiranya ini bisa menolong hidup kita. Untuk hidup kita menjadi lebih baik. Yes, Tuhan gak mau kita khawatir. Yes, makanan, minuman, pakaian Tuhan siapin buat kita. Oke.
Tapi ada bagian kita untuk kita kerja, buat perencanaan, bergaul dengan orang yang lebih baik dari kita belajar dari keberhasilan orang, begitu. Oke? Kita juga bisa menolong hidup kita. Oke, mari kita datang kepada Tuhan. Saya putar musik itu. Maju ke depan. Mari kita